Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Fauzia Ramadhani dari kelas 3A reguler Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Bale Bandung. Dibuatnya video ini atas dasar untuk memenuhi tugas mata kuliah kurikulum. Berbicara tentang COVID ini merupakan virus yang mengajarkan kita banyak hal, sampai menyebabkan beberapa hal yang tak terduga bagi kita semua, khususnya pada bidang pendidikan, yaitu pada proses pembelajaran yang tidak boleh dilakukan secara langsung ataupun tatap muka. Proses pembelajaran saat ini memang rata-rata berlangsung secara daring ataupun online. Belajar menggunakan teknologi dan jaringan internet ini menjadi salah satu hal yang baru bagi kita semua. Bukan hanya murid saja, guru pun menggunakan jaringan internet ini sebagai fasilitas untuk bahan pengajaran kuliah secara online ataupun daring. Belajar di rumah tentunya bukan hal yang mudah bagi kita semua. Di era normal pun, kegiatan belajar dan mengajar masih perlu dikondisikan supaya para peserta didik masih tetap fokus untuk memahami dan menangkap semua materi yang telah disampaikan oleh dosen ataupun guru. Nah, untuk pembelajaran online di rumah ini menjadi suatu tantangan bagi kita semua. Mengapa? Karena kita dituntut untuk bisa mengkondisikan diri kita sendiri. Bagaimana caranya supaya kita tidak bosan, tidak jenuh, tidak malas dalam melaksanakan pembelajaran online tersebut. Lalu, kiat apa saja yang bisa kita lakukan secara belajar online? Kita bisa melakukan beberapa hal yang mungkin akan kita lakukan ketika kita akan melaksanakan pembelajaran online di rumah. Yang pertama, menyiapkan ruangan yang nyaman untuk belajar. Kita bisa menggunakan ruangan kosong atau tertutup supaya kita tidak terdistraksi oleh orang sekitar rumah, supaya konsentrasi kita tetap terjaga. Dan diusahakan tidak menggunakan kamar ataupun kasur, karena itu akan mendistraksi kita menjadi punya rasa lebih nyaman dan akhirnya menyebabkan kita mengantuk. Yang kedua, pastikan koneksi jaringan kita stabil supaya di tengah pembelajaran online tidak terjadi gangguan internet apapun. Dan pastikan keadaan laptop ataupun komputer dalam keadaan yang sempurna. Yang ketiga, kita bisa menyiapkan alat tulis ataupun buku catatan dan diusahakan disimpan di tempat yang mudah terjangkau. Misalnya kita melakukan Zoom meeting dengan dosen, kita bisa menuliskan beberapa hal yang penting yang disampaikan oleh dosen tersebut. Yang keempat, kita harus menjauhkan barang ataupun hal yang lainnya yang membuat kita tidak fokus, seperti televisi, handphone, permainan ataupun itu yang bisa membuat kita tidak fokus. Dan diusahakan kita tidak menggunakan ponsel ataupun menonton televisi pada saat kegiatan belajar online itu berlangsung. Yang kelima, beritahu jadwal kuliah kita kepada orang di rumah. Mengapa? Karena itu supaya membuat mereka itu mengerti kapan kita harus punya waktu untuk fokus belajar dan supaya tidak terganggu oleh orang yang ada di rumah. Yang keenam, kita bisa menyiapkan makanan ataupun minuman lainnya. Nah, ini adalah salah satu tips nih buat kita semua yang gampang bosan dan ngantuk. Kita bisa menyiapkan cemilan, minuman, buah-buahan, ataupun yang lainnya yang membuat kita masih tetap fokus untuk melaksanakan pembelajaran online. Tetapi tidak diperbolehkan ketika kita on kamera seperti pada Zoom meeting, kita tidak diperbolehkan untuk makan ataupun minum ya, karena itu tidak sopan. Yang ketujuh, kita bisa mencari informasi atau materi lainnya di aplikasi pendidikan, di website, ataupun kita bisa mengikuti beberapa webinar dan seminar yang dilaksanakan oleh kampus tetapi masih secara online. Jadi kita bisa menambah wawasan materi dari webinar dan acara seminar tersebut. Yang terakhir, tanamkan dalam diri kita, dalam hati kita bahwa pembelajaran online ini merupakan cara belajar yang seru
kreatif, penuh kerjasama, penuh kreasi, dan tentunya semua materi yang disampaikan mudah dipahami. Oke, mungkin itu tips yang bisa kita coba ketika kita akan melaksanakan kegiatan belajar online. Mungkin teman-teman juga mempunyai beberapa tips lainnya yang mungkin kita bisa coba dan kita bisa merealisasikannya. Kita berdoa saja mudah-mudahan tahun depan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas normal kembali dan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka tentunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Stay safe dan stay healthy. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.